Halo semua, kalau dengar kata patah tulang mungkin yang kebayang langsung gips atau perban ya. Kelihatannya simpel, tapi pernah kepikiran nggak? Di baliknya itu ada sebuah proses yang wow, super terstruktur ya. Nah hari ini kita bakal bongkar gimana sih perawat menangani kasus fraktur. Ini bukan cuma soal nyambungin tulang loh. Oke, bayangin deh, ada pasien datang dengan kondisi patah tulang. Apa langkah pertama seorang perawat? Pasang gips langsung? Tunggu dulu. Ternyata prosesnya jauh lebih dalam dan teliti dari itu. Yuk, kita lihat bareng-bareng apa aja sih tahapannya. Sebelum kita lanjut, kita samain dulu pemahamannya ya. Apa sih sebetulnya fraktur itu? Gampangnya, fraktur itu ya patah tulang. Jadi, kontinuitas atau keutuhan tulangnya itu terputus. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena jatuh, kecelakaan, atau bahkan karena penyakit tertentu kayak osteoporosis. Efeknya udah pasti nyeri hebat, bentuknya aneh, dan pastinya susah digerakin. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan bahas proses asuhan keperawatannya, lalu kita bedah satu persatu. Mulai dari langkah satu, yaitu pengkajian. Lanjut ke langkah dua, penentuan diagnosis. Terus, langkah 3 dan 4 soal rencana aksi. Dan terakhir, langkah 5, evaluasi. Ini kayak blueprintnya gitu, biar perawatannya pas dan efektif. Nah, jadi proses asuhan keperawatan ini lebih dari sekedar ngobatin loh. Ini adalah pendekatan yang sistematis buat ngurusin pasien secara menyeluruh. Artinya, perawat nggak cuma lihat tulang yang patah aja, tapi juga kondisi psikologisnya, sosialnya, semuanya deh. Tujuannya satu, pemulihan total. Oke, kita masuk langkah pertama, pengkajian. Ini seru banget loh. Anggap aja perawat itu kayak detektif. Tugasnya mengumpulkan semua bukti dan petunjuk, baik itu dari omongan pasien maupun dari hasil pemeriksaan. Semuanya dikumpulin buat dapat gambaran utuh kasusnya. Nah, dalam investigasi ini ada 3 senjata utama. Yang pertama, anamnesis, ini intinya wawancara pasien. Kedua, pemeriksaan fisik, langsung cek TKP-nya, hehe. Dan ketiga, pemeriksaan diagnostik pakai alat bantu. 3 hal ini kayak potongan-potongan puzzle yang bakal ngebentuk gambaran besarnya. Coba deh lihat daftar pertanyaannya. Kapan cederanya? Lagi ngapain pas jatuh? Ada bunyi krek gitu nggak? Ini bukan basa-basi ya. Setiap jawaban itu penting banget buat nentuin seberapa parah cederanya dan apa aja resiko komplikasinya. Detail kecil pun bisa jadi petunjuk kunci. Nah, yang menarik di sini adalah gimana perawat pakai 2 indera utama, mata dan tangan. Lewat inspeksi atau melihat, bisa langsung kelihatan kan ada bengkak, memar, atau bentuk tulangnya jadi aneh. Terus lewat palpasi atau merasakan, baru deh ketahuan di mana titik nyerinya, ada bunyi gemeretak atau krepitasi, bahkan bisa kerasa kalau ada fragmen tulang yang geser. Keren ya? Oke, ada satu cek yang vital banget namanya pemeriksaan neurovaskuler. Ini krusial. Tujuannya buat mastiin aliran darah dan fungsi saraf di sekitar area yang patah itu aman. Kenapa ini penting banget? Karena kalau sampai ada gangguan, wah akibatnya bisa fatal. Bisa-bisa jaringan di situ mati. Jadi ini langkah yang nggak boleh kelewat sama sekali. Setelah semua petunjuk dari wawancara dan pemeriksaan fisik terkumpul, sekarang waktunya dapat bukti visual yang nggak bisa dibantah. Nah, biasanya pakai foto ronsen atau X-ray. Kalau kasusnya lebih rumit, misalnya dekat sendi, baru deh pakai CT scan atau MRI. Oh iya, tes lab juga penting loh buat ngecek ada pendarahan hebat atau resiko infeksi nggak. Oke, semua petunjuk udah di tangan. Sekarang, si detektif medis kita masuk ke ruang analisis. Disinilah semua data tadi diolah untuk menentukan diagnosis. Jadi, bukan cuma patah tulang, tapi apa aja sih masalah spesifik yang dialami pasien yang harus segera ditangani. Ini nih beberapa diagnosis keperawatan yang paling umum buat kasus fraktur. Coba perhatikan deh, isinya bukan cuma fraktur femur atau semacamnya, tapi lebih ke apa yang dirasain pasien. Ada nyeri akut, jelas ya, gangguan mobilitas fisik, pasti susah gerak. Risiko infeksi, apalagi kalau lukanya terbuka, sampai risiko defisit nutrisi. Kelihatan kan yang dipikirin itu pasiennya secara utuh, bukan cuma tulangnya. Diagnosis udah tegak, sekarang waktunya action. Ini tahap di mana perawat menyusun rencana aksi. Jadi, untuk setiap masalah yang tadi diidentifikasi, dibuatlah strateginya. Gimana cara ngurangi nyerinya? Gimana cara cegah infeksinya? Nah, setelah rencananya matang, langsung deh dieksekusi atau diimplementasikan. Kita ambil contoh manajemen nyeri ya. Ini keren banget karena pendekatannya ada 2. Yang pertama, jelas, pakai obat-obatan analgesik. Ini namanya terapi farmakologis.
Tapi ada juga pendekatan kedua yang nggak kalah ampuh, yaitu non-farmakologis. Contohnya, ngejalin pasien teknik nafas dalam buat rileks, ngalihin perhatiannya ke hal lain, atau kasih kompres dingin. Jadi nggak melulu soal obat. Dan aksinya nggak cuma soal ngilangin nyeri, ada banyak banget hal lain yang dilakuin. Mulai dari pasang gips atau bidai biar tulangnya nggak gerak-gerak, ngasih edukasi ke pasien dan keluarga, mastiin nutrisinya cukup kalsium dan protein buat penyembuhan, ngerawat luka biar bersih, sampai ngajarin latihan gerak biar sendi lain nggak kaku. Komplit banget kan? Nah, sampailah kita di langkah terakhir, yaitu evaluasi. Ini ibaratnya sesi pelaporan kemajuan. Di sini perawat ngecek, oke, rencana kita berhasil nggak ya? Targetnya tercapai nggak ya? Jadi semua yang udah dikerjain itu diukur hasilnya. Tabel ini nunjukin betapa terukurnya proses keperawatan. Jadi setiap tujuan atau goal itu punya indikator suksesnya sendiri. Misalnya tujuannya nyeri berkurang. Indikatornya apa? Ya, pasien bilang skala nyerinya turun. Tujuannya mobilitas meningkat. Indikatornya pasien udah bisa mulai gerak lagi. Jadi semuanya jelas, nggak kira-kira, dan bisa dipertanggungjawabkan. Satu hal yang super penting untuk diingat, evaluasi ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini adalah sebuah siklus. Kalau ternyata hasilnya belum sesuai target, prosesnya bakal balik lagi ke awal. Kaji ulang, bikin rencana baru, laksanakan lagi, evaluasi lagi. Terus muter gitu sampai hasilnya benar-benar optimal buat pasien. Jadi gimana? Setelah kita lihat kelima langkah ini, jadi jelas banget kan kalau asuhan keperawatan pada pasien fraktur itu jauh lebih dalam dari sekedar nyambungin tulang yang patah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana proses terstruktur ini memastikan yang sembuh itu bukan cuma tulangnya, tapi juga manusianya secara utuh? Nah, itu dia yang bikin proses ini luar biasa. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.